Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya. Nah, kali ini saya akan mau videokan bagaimana sistem pengapian total loss. Nah, simak videonya baik-baik ya. Nah, di sini udah ada skemanya. Jadi udah ada di bagian sini ada pulsar, di sini ada baterai, dan di situ ada CDI. Dan di sini kiproknya saya nggak pasangkan. Terus dan di sini ada coil. Nah, kenapa kiproknya nggak saya pasang? Nah, ini bedanya antara total loss dan masih menggunakan sumber arus dari spool ya. Jadi kalau total loss itu artinya full loss, artinya loss spool itu nggak ada beban ataupun dia kosong ya. Jadi spool itu tidak berfungsi untuk menghasilkan arus dan sumber arusnya itu digantikan oleh sebuah baterai. Nah, di sini. Nah, ini sebagai sumber arus pengganti daripada spool. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Kalau misalkan sepeda motor tanpa total loss, nah jadi untuk beban pengapiannya itu dibagi dari spool ya. Itu semuanya bersumber dari spool. Ini menghasilkan arus, baru nanti arusnya itu ada yang masuk ke CDI, ada yang ke baterai, dan ada ke bagian rangkaian lampu-lampu. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang full total loss, ya, itu bisa hidup tanpa menggunakan spool. Nah, kalau tidak ada spool berarti tidak ada namanya kiprok. Nah, kiprok di sini kalau untuk sistem kelistrikan itu sebagai regulator ataupun pengatur arus yang masuk ke kiprok ke baterai. Maaf ya. Jadi kiprok itu fungsinya untuk mengatur arus dari spool, berapa voltasenya, berapa ampernya yang masuk ke baterai. Karena di sini diagramnya diagram full total loss, berarti tidak menggunakan rangkaian dari spool ke kiprok. Jadi sumber arusnya langsung dari baterai. Nah, seperti ini. Jadi rangkaian pengapian coil CDI itu membutuhkan namanya itu arus. Nah, jadi bagaimana arus 12 volt dari baterai diubah menjadi 12.000 volt sampai 24.000 volt oleh coil. Nah, jadi arus ini arus ini keluar mulai dari kabel positif langsung ke CDI ya, ataupun melewati kunci kontak. Anggap aja masih ada kunci kontaknya. Jadi arus ini masuk dulu ke kunci kontak. Nah, di sini ini kunci kontaknya. Terus dialirkan masuk ke CDI. Nah, CDI itu membutuhkan dua arus. Arus positif dari baterai dan arus negatif dari baterai. Berarti yang masuk ke CDI itu dua arus positif dan negatif. Nah, di sini ada 5 buah kabel. Setelah arus positif dan negatif sudah masuk ke CDI, terus tinggal apa lagi? Tinggal dari pulsar. Voltase dari pulsar ini tetap menghasilkan arus meskipun kecil ya. Pulsar itu sama aja sensor. Nah, jadi fungsi pulsar itu untuk mengirim sinyal ke ECU ketika posisi pengapian sudah tepat. Nah, jadi sinyal dari pulsar ini ada 2 buah kabel ke sini, terus masuk ke sini. Nah, jadi udah ada 4 buah kabel yang masuk ke CDI. Ya. Yang pertama ada positif, ada negatif, dan yang kedua arus dari pulsar. Pulsar ini juga ada 2, ada positif, ada negatif. Udah masuk ke sini berarti tinggal terakhir itu outputnya. Nah, ada yang masuk berarti ada yang keluar. Outputnya itu adalah satu kabel ini. Ini mengalir ke coil. Nah, ini terhubung ke coil. Nah, coil juga membutuhkan 2 arus. Arus positif dari CDI outputnya dan negatif dari massa. Nah, ini massa bodi, ini terhubung sama yang negatif. Oke, jadi gulungan yang di sini ketika si pulsar ini sudah aktif, maka
gulungan dalam coil ini akan terbangkit arus yang tadinya dari sini 12 volt terus dialirkan lagi ke coil, akan ditingkatkan arusnya menjadi 12.000 volt 17.000 volt sampai 24.000 volt. Nah, kenapa? Arusnya akan menjadi sangat besar. Oke, contohnya seperti ini. Jadi ya, ini ada buah obeng. Nah, obeng ini terhubung sama arus negatif ya. Ini kabel negatif saya tempelkan di sini. Cara ngetesnya seperti ini. Di sini ujung pulser ada besinya, ada tonjolannya. Diumpamakan kunci ini sebagai pick up pulser ya. Jadi tinggal ini disentuh. Di situ nanti akan timbul percikan api. Oke, perhatikan. Kelihatan nggak di kamera? Nah, kelihatan ya. Kelihatan kurang dekat. Nah, jadi seperti ini caranya. Tuh. Nah, jadi seperti itu untuk diagram ataupun rangkaian sistem pengapian total loss ya. Jadi kenapa dinamakan total loss ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Jadi seperti itu bedanya antara total loss dan masih dengan yang tidak total loss ataupun masih menggunakan spool. Nah, kenapa total loss itu sering dipakai untuk sepeda motor truk ataupun balap ya? Satu, beban di mesin akan menjadi ringan kalau spool ini dilepas ya. Jadi perputaran di magnet itu nggak ada beban sama sekali. Jadi putaran mesin itu akan menjadi sangat ringan sehingga power menjadi sangat maksimal. Nah, kenapa rata-rata motor truk itu nggak ada yang pasti pakai total loss. Seperti itu perbedaannya. Oke, mungkin ada sedikit kurang jelas, boleh ditulis di kolom komentar kalau ada saran dan kritik. Selebihnya ya, ini video tutorial yang saya buat supaya apa yang saya ketahui bisa menjadi ilmu ya, jadi bermanfaat ya. Siapa tahu ada yang masih kurang paham tentang bagaimana pengapian total loss. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.